Realisasi pendapatan. Nah, realisasi pendapatan ini terkait dengan konsep yang menjelaskan bahwa pendapatan itu baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Nah, realisasinya itu ditandai oleh adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. Kemudian karakteristik yang kedua, tanda yang kedua ada diperolehnya aktiva lain sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Konsep pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan sudah sangat jelas ya dari sisi pengertiannya, bahwa kalau konsep pembentukan itu pendapatan diakui ketika perusahaan itu melaksanakan kegiatan operasionalnya menghasilkan satu produk yang akan dijual. Sedangkan realisasi pendapatan itu konsep yang mengakui pendapatan, membentuk pendapatan ketika barang tersebut sudah pasti terjual melalui kontrak penjualan atau penjualan secara langsung. Inti perbedaannya di situ. Nah, itu terkait dengan pengertian, karakteristik, jenis transaksi, serta konsep pembentukan dan realisasi. Selanjutnya tentang pengakuan pendapatan secara lebih rinci yang akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Rahayu Lestari. SAK menyatakan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Nilai wajar imbalan di sini merupakan nilai tukar hasil dari kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dapat diterima atau yang diterima. Namun, apabila arus masuk dari kas atau setara kas tersebut ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2018 terjadi penjualan secara kredit sebesar 10 juta. Dengan termin 20/N30. Maka pada tanggal tersebut kita mengakui penjualan di kredit sebesar 10 juta dan di debit piutang dagang sebesar 10 juta. Karena penjualan tersebut terjadi secara kredit, terdapat konsekuensi yaitu pemberian potongan terhadap pembeli yang membayar dalam jangka waktu diskon, yaitu dengan 10 hari dalam jangka waktu diskon, maka akan mendapat 2% potongan. Ketika pembeli tersebut melunasi dalam jangka waktu diskon, maka konsekuensinya adalah penjual memberikan diskon. Maka pada saat pembayaran dalam jangka diskon, yaitu perusahaan akan menerima kas dari nominal setelah dikurangi diskon, yaitu di mana diskonnya kan 2%, penjualannya 10 juta, berarti diskonnya 200. Maka yang diterima adalah 9.800.000. Maka jurnalnya adalah kas di debit 9.800.000, di debit potongan penjualan 200.000 dan piutang dagang sebesar 10 juta. Nah, potongan penjualan ini merupakan nilai pengurang dari penjualan dalam kelompok akun pendapatan. Nah, sehingga jumlah pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dikurangi diskon dagangan dan rabat volume yang diperbolehkan. Secara umum, jumlah rupiah neto adalah dasar yang paling tepat dibandingkan jumlah kotornya. Jumlah kotor di sini merupakan jumlah yang tidak termasuk potongan ataupun retur penjualan. Mengapa sih jumlah rupiah neto itu lebih tepat dibandingkan jumlah kotor? Karena jumlah rupiah neto menunjukkan harga pasar yang sebenarnya
dari barang dan jasa dan juga menunjukkan jumlah yang diharapkan dibayar oleh pembeli. Dengan demikian, jelas bahwa semua potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga lainnya diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau rekening penilaian dan bukan sebagai komponen biaya. Sebagaimana dalam prakteknya di kelompok akun pendapatan terhadap akun penjualan, akun potongan penjualan, akun retur penjualan. Nah, pendapatan di situ dinilai sebesar jumlah netonya. Pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam laporan keuangan. Suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui atau dicatat secara resmi sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kriteria kualitas keterukuran dan keterandalan. Sebagai produk perusahaan, kriteria keterukuran berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah produk tersebut. Sedangkan kriteria keandalan berkaitan dengan apakah jumlah atas pendapatan tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya. Konsep pembentukan dan realisasi pendapatan memiliki peranan penting dalam pengakuan pendapatan. Konsep tersebut menentukan kapan pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan. Umumnya, akuntan menggunakan konsep realisasi untuk menentukan peristiwa kritis yang akan dijadikan dasar dalam menentukan waktu dan pengakuan pendapatan, di mana konsep realisasi menyatakan bahwa pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan langsung terrealisasi baik melalui penjualan maupun kontrak penjualan. Untuk menentukan kapan pendapatan diakui berdasarkan konsep realisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu kriteria telah terrealisasi dan telah terbentuk. Telah terrealisasi bila telah terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dan klaim atas kas atau kas, atau ada kepastian akan segera terrealisasi, di mana barang hasil pertukaran dapat segera dikonversi menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Terrealisasi bila produk telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Cukup pasti terrealisasi bila aset yang diterima atau ditahan oleh perusahaan penjual mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas. Sedangkan terbentuk yaitu terbentuk bila kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Dalam konsep telah terbentuk di sini, pendapatan baru dapat diakui setelah terbentuk, di mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Sebagai contoh, bagaimana sih penerapan realisasi dan terbentuk ini? Nah, konsep keduanya ini harus dipenuhi kedua-duanya. Sebagai contoh, ada suatu perusahaan pembeli melakukan pemesanan barang kepada kita dengan melakukan suatu kontrak dan menyerahkan uang muka. Nah, pada saat terjadi kontrak dan uang muka tersebut, pendapatan belum dapat diakui. Kenapa? Karena perusahaan belum membentuk atau melakukan suatu kegiatan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu dalam menyerahkan dan menyelesaikan produk tersebut kepada pelanggan. Nah, ketika produk tersebut telah diselesaikan dan telah diserahkan kepada perusahaan pembeli, maka baru dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, di sini adalah konsep telah terbentuk dan realisasi. Contoh 4 transaksi yang diakui sebagai pendapatan. 1. Pendapatan yang berasal dari penjualan diakui pada tanggal terjadinya transaksi atau tanggal penyerahan barang kepada pembeli. Pendapatan yang berasal dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diselesaikan dan dapat ditagihkan ke pembeli. 3. Pendapatan dari pemberian izin menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, royalti akan sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat aktiva tersebut digunakan. Yang keempat,
pendapatan dan penjualan aktiva tetap diakui pada saat terjadinya penjualan. Sebenarnya, pendapatan dan penjualan dari aktiva tetap ini bukan merupakan komponen pendapatan, namun lebih termasuk sebagai komponen keuntungan. Karena pendapatan itu memiliki kriteria yaitu berasal dari kegiatan operasi perusahaan yang berlanjut terus-menerus, sedangkan penjualan aktiva tetap ini bukan merupakan tujuan utama perusahaan. Ini hanyalah kegiatan sampingan perusahaan. Pedoman pengakuan pendapatan. FASB meringkas pedoman umum dalam SFAC nomor 5 paragraf 84 sebagai berikut. 1. Kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk diserahkan kepada konsumen. 2. Kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi atau pengiriman barang, pendapatan dapat diakui pada saat terhak atau pengiriman barang. Sehingga ketika penerimaan kas itu sebelum dilakukan produksi, maka belum dapat diakui sebagai pendapatan. Ketiga, kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode presentasi penyelesaian pada saat sudah terbentuk, asalkan dapat diukur secara andal. Biasanya ini terjadi pada suatu perusahaan konstruksi. Keempat, kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. 5. Kalau produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa tambahan biaya yang berarti, pendapatan dan untung rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi dan pada saat harga aset tersebut berubah. Keenam, kalau produk, jasa atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung rugi dapat diakui pada saat telah terhak atau transaksi telah selesai, asalkan nilai wajar atas aset non-moneter yang dapat ditentukan dengan layak. 7. Kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Ya, kriteria pengakuan pendapatan. FASB mengajukan kriteria pengakuan pendapatan yang keduanya harus dipenuhi, yaitu terrealisasi dan terbentuk. Terrealisasi yaitu apabila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, atau ada kepastian akan segera terrealisasi. Nah, KAM pada tahun 1990 mengemukakan kriteria pengakuan secara teknis bahwa pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki harga per unit yang pasti. Yang kedua, mudah dijual. Pendapatan telah terbentuk yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Next, kapan kedua kriteria itu diakui? Nah, masalah suatu pendapatan dapat diakui berkaitan dengan saat pengakuan pendapatan itu sendiri. Ada beberapa gagasan mengenai hal ini, yaitu 1. Pada saat kontrak penjualan, penandatanganan kontrak, penerimaan uang muka, pendapatan belum diakui. Surat kontrak dan penerimaan bukti store bank sebagai dasar pencatatan uang muka. Kedua, selama proses produksi secara bertahap, penggunaan bahan baku, BTKL dan BOP, pembayaran biaya administrasi penagihan, penyesuaian akhir tahun, penyiapan dan pengiriman surat penagihan, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kos. Kemudian yang ketiga, pada saat proses produksi selesai, pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang, penyesuaian akhir tahun, belum ada kontrak, 1. Penyerahan barang ke gudang disertai nota penerimaan, atau 2. Penyesuaian akhir tahun. Jika sudah ada kontrak, maka penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan dan surat kontrak atau order pembelian. Kemudian yang keempat, pada saat penjualan, penerimaan order pembelian, penerimaan uang muka, pengiriman barang, pengiriman faktur penjualan, penerimaan nota terima barang dari pembeli, pengiriman barang disertai pengiriman faktur sesuai syarat,
penerimaan nota terima barang didukung faktur dan order pembelian atau penjualan. Dan yang terakhir atau kelima, pada saat kas terkumpul, pengiriman surat tagihan angsuran, penerimaan kas atau alat pembayaran lain, penyesuaian akhir tahun, penerimaan kas didukung nota pembayaran atau bukti transfer, kemudian penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode. Selanjutnya, masalah pengakuan selama produksi. Masalah pengakuan selama produksi ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada akresi, kemudian apresiasi, dan penghematan kos. Yang dimaksud dengan akresi yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau proses alamiah lainnya. Kemudian masalah yang kedua ini namanya apresiasi, yaitu selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Kemudian yang ketiga, penghematan kos. Penghematan kos sering dikenal dengan potongan pembelian. Hal ini bukan suatu pendapatan jika pembelian dilakukan dengan cara bijaksana. Yang terjadi hanyalah bahwa kos akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pembelian biasa. Selanjutnya, masalah pengakuan saat penjualan. Masalah pengakuan saat penjualan yang pertama yaitu kembalian dan potongan tunai. Adanya hak pengembalian tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. FASB menyatakan bahwa suatu perusahaan menjual produknya dengan hak mengembalikan, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan. Kemudian masalah yang kedua pada saat penjualan yaitu kos purna jual. Masalah yang paling pelik dan sulit adalah masalah yang bersangkutan dengan penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui pengaruh kegiatan yang mungkin akan terjadi setelah penjualan dan harus dibebankan terhadap penjualan tersebut. Prosedur yang umum dilakukan untuk mengantisipasi kos semacam itu adalah mendebit jumlah rupiah yang sama ke dalam satu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Masalah yang ketiga yaitu berkaitan dengan kerugian piutang. Keberatan lain terhadap dasar penjualan adalah pendapat yang menyatakan bahwa piutang bukanlah merupakan bukti yang efektif terhadap realisasi pendapatan. Alasannya, piutang bukan merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga kurang tepat digunakan sebagai pengukur pendapatan. Masalah kerugian piutang dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Dengan demikian, pendapatan disajikan dalam statement sejumlah piutang yang benar-benar dapat direalisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu transaksi penjualan. Secara umum, penjualan adalah transaksi pertukaran barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan kas atau klaim atas kas. Secara teknis, transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Penjualan dikatakan telah terjadi secara teknis bila produk dan risiko yang melekat telah ditransfer ke pembeli dan sebagai penghargaan penjual mendapat kas atau klaim atas kas. Kontrak penjualan yang belum disertai transfer produk secara teknis belum dapat dikatakan sebagai transaksi penjualan, betapapun perusahaan telah menerima uang muka. Namun, secara konseptual kontrak penjualan dapat dipandang sebagai realisasi pendapatan. Slide 16 tentang pengakuan pada saat kas terkumpul, yaitu menjelaskan tentang filosofi bagaimana kas dapat diakui sebagai pendapatan di dalam perusahaan. Nah, pertama itu pendapatan diakui sebesar kas yang telah diterima pada periode tersebut. Jadi ketika kas yang terkumpul pada perusahaan dalam periode tertentu dan itu memang sudah dapat diakui sebagai pendapatan, maka itu sepenuhnya diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan. Itu sejalan sama poin yang kedua, yaitu barang telah diberikan atau jasa telah dilaksanakan. Dalam artian ketika barang dan jasa tersebut telah diberikan kepada konsumen, maka konsumen kan harus membayar sepenuhnya barang dan jasa tersebut. Nah, ketika itu sudah selesai semuanya, tidak ada pekerjaan yang ditinggalkan dari perusahaan dan konsumen telah membayar semuanya, maka itu berhak dikatakan sebagai pendapatan. Selanjutnya ada keraguan yang besar akan kolektabilitas piutang, yaitu bagaimana kemampuan dari konsumen atau pihak yang diutangi dalam membayar piutangnya ketika itu dirasa dari sisi perusahaan
bahwa yang diutangi itu tidak mampu membayar, maka sebagian yang telah dibayari tersebut dapat diakui sebagai pendapatan dari perusahaan atau dapat diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk kontrak jangka panjang terjadi salah tanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai. Saat pengakuan penjualan jasa. Nah, ini nih lebih ke bagaimana ketika proses pengakuan penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan. Jadi, di sini akan ada 4 poin utamanya. Yang pertama itu saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi, dalam artian itu telah dilaksanakan dan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian poin yang kedua itu selama proses pelaksanaan secara bertahap, ketika itu dalam proses pengerjaan. Dan yang ketiga yaitu selama pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya. Ini benar-benar selesai sepenuhnya. Selesai dan itu menjadi hak konsumen. Nah, terus yang terakhir yaitu saat kas terkumpul. Jadi ketika kas terkumpul, maka pendapatan itu sepenuhnya dapat diakui oleh perusahaan dari kas yang diterima. Pengungkapan pendapatan. Nah, dalam pengungkapan pendapatan, menurut PSHK nomor 34 dan 35, perusahaan harus mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi terkait metode yang dianut dalam pengakuan pendapatan. Ini berguna untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Poin kedua yaitu jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang penting dari pendapatan. Dan poin yang keempat yaitu pendapatan yang ditunda pengakuannya. Dalam hal ini, perusahaan harus mengungkapkan mana saja pendapatan yang masih ditunda dalam pengakuannya. Penyajian pendapatan. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung, dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa, dan cara mengungkapkannya dalam laporan laba rugi. Nah, dalam hal ini perlu dipisah antara pendapatan dan untung. Pendapatan itu kan menjadi hal yang biasa atau pendapatan yang utama dari sebuah perusahaan ketika melaksanakan jasa. Tapi keuntung itu bisa jadi dalam hal ketika itu menjadi pendapatan yang tidak biasa didapati oleh perusahaan atau dapat dikatakan menjadi pos yang luar biasa bagi perusahaan. Dalam pengungkapannya itu dilakukan dalam laporan laba rugi. Jadi biasanya kan yang pertama itu pos-pos biasa dulu, yaitu pendapatan-pendapatan yang didapat dari perusahaan. Kemudian ada pos tersendiri yaitu pos luar biasa atau pendapatan yang di luar dari kegiatan dari perusahaan tersebut. Maka sifat yang bersifat untung tersebut diungkapkan melalui laporan laba rugi.